Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Minati Minamoe. Saya dari tingkat 2B dengan NIM PO 530 320 219 944. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keperawatan. Yang pertama, pengertian manajemen. Suatu proses bekerja dengan melibatkan anggota staf keperawatan untuk memberikan perawatan, pengobatan, dan bantuan terhadap para pasien. Yang kedua, pengertian manajemen secara umum. Suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kompetitif menggunakan sumber daya yang tersedia. Yang berikut, pengertian manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan ini yakni suatu bentuk koordinasi dan integrasi sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk dapat mencapai tujuan dan objektivitas asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan. Yang berikut, pengertian manajemen menurut para ahli. 1. Kelly dan Heindetal 2004. Manajemen keperawatan merupakan suatu proses dari perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan untuk dapat mencapai tujuan. Proses manajemen dibagi menjadi 5 tahap, yaitu suatu perencanaan, perorganisasian, kepersonalan, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua menurut Nur Salam 2007. Manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk dapat memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Yang berikut pengertian menurut Swanbrung 2000. Manajemen keperawatan adalah suatu kelompok dari perawatan manajer yang mengatur organisasi dan usaha keperawatan yang pada akhirnya manajemen keperawatan menjadi sebuah proses di mana perawat manajer menjalankan profesi mereka. Manajemen keperawatan ini memahami dan memfasilitasi pekerja perawat, pelaksanaan serta mengelola kegiatan keperawatan. Yang keempat menurut Anonim 2011, manajemen keperawatan mempunyai lingkup manajemen operasional untuk dapat merencanakan, mengatur dan menggerakkan karyawan dalam memberikan pelayanan keperawatan sebaik-baiknya pada pasien melalui manajemen asuhan keperawatan. Yang kelima menurut Gillies 1994, manajemen keperawatan adalah salah satu proses kerja setiap perawat untuk memberikan pengobatan dan kenyamanan terhadap pasien. Tugas manajer keperawatan adalah untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi keuangan yang ada, peralatan dan sumber daya manusia untuk memberikan pengobatan yang efektif dan ekonomis kepada pasien. Yang keenam menurut Huber 2000. Arti manajemen keperawatan menurut Huber adalah sebuah bentuk perorganisasian dan pengintegrasian sumber keperawatan dengan penerapan proses manajemen untuk mencapai tujuan dan objektivitas asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh menurut Kemenkes 2001. Menurut Kemenkes, definisi manajemen pelayanan keperawatan adalah sebuah proses perubahan atau juga transformasi dari pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan pelayanan keperawatan dengan cara pelaksanaan fungsi perencanaan, perorganisasian, pengaturan, ketenagaan, pengarahan, evaluasi, dan pengendalian mutu keperawatan. Yang berikut tujuan manajemen. 1. Mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan. 2. Mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial. 3. Mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. 4. Meningkatkan metode kerja keperawatan agar staf perawat dapat bekerja dengan efektif dan efisien, mengurangi kerja yang sia-sia, mengurangi tenaga duplikasi tenaga dan upaya.
Yang berikut tujuan manajemen keperawatan, yang itu mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan, mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial. Pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Yang berikut komponen keperawatan. Berdasarkan fungsi, yaitu perencanaan, perorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian atau evaluasi. Yang berikut prinsip manajemen keperawatan. 1. Manajemen keperawatan harus bisa terorganisir. Perorganisasian tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan. 2. Pengarahan merupakan suatu elemen kegiatan manajemen keperawatan yang melibatkan proses pendelegasian, supervisi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana yang telah diorganisasikan. Yang ketiga, divisi keperawatan yang baik dapat memotivasi karyawan untuk memperlihatkan penampilan kerja yang baik. Yang keempat, manajemen keperawatan dapat menggunakan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif akan mengurangi suatu kesalahpahaman dan memberikan persamaan pandangan, arahan, dan pengertian di antara pegawai. Yang berikut prinsip manajemen keperawatan. Menurut Swanbrung 2000, terdapat beberapa prinsip manajemen keperawatan, yaitu 1. Perencanaan, 2. Penggunaan waktu yang efektif, 3. Pembuatan keputusan, 4. Memenuhi segala kebutuhan asuhan keperawatan pasien merupakan urusan manajer keperawat. 5. Suatu perumusan dan pencapaian tujuan sosial. 6. Mencapai bagian yang aktif dan divisi, keperawatan, dan lembaga di mana organisasi itu berfungsi. 7. Budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, mengarahkan, dan pemimpin manajemen keperawatan motivasi. 8. Manajemen keperawatan merupakan komunikasi efektif. Dan yang ke-9, pengendalian atau pengevaluasian. Berikut fungsi dan dasar manajemen. 1. Manajemen adalah salah satu proses kerja setiap perawat untuk memberikan pengobatan dan kenyamanan terhadap pasien. 1. Fungsi perencanaan manajemen keperawatan. Perencanaan yang diperlukan dalam manajemen keperawatan ini bertitik tumpu pada tujuan apa yang dicapai. Selain itu juga persiapan-persiapan tindakan yang perlu diambil untuk suatu keadaan-keadaan tertentu nantinya. Tujuannya agar tindakan perawat nanti dapat terarah dengan baik. Yang kedua, fungsi perorganisasian manajemen keperawatan. Fungsi ini merupakan suatu pengatur setelah rencana. Jadi, manajemen keperawatan juga dapat mengatur dan menentukan pembagian tugas, pekerjaannya, macam, jenis, unit kerja, alat-alat, keuangan, dan fasilitas. Yang ketiga, fungsi penggerak manajemen keperawatan. Tanda manajemen keperawatan yang berhasil ialah saat mampu menggerakkan orang-orang supaya mau atau suka bekerja. Manajemen keperawatan ini juga harus mampu menciptakan suasana bekerja, bukan hanya karena perintah, tetapi harus dengan kesadaran sendiri, termotivasi secara internal. Yang keempat, fungsi pengendalian manajemen keperawatan. Karena tugasnya adalah untuk dapat mengolah, maka agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana, harus dilakukan pengawasan pada pelaksanaannya, apakah orang-orangnya, cara dan waktunya yang tepat. Pengendalian ini juga berfungsi supaya kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki. Yang kelima, fungsi penilaian manajemen keperawatan. Fungsi ini menunjukkan manajemen keperawatan sebagai media pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang seharusnya dicapai. Yang berikut proses manajemen keperawatan. 1. Perencanaan, 2. Perorganisasian, 3. Kepersonalan, pengarahan, dan pengendalian. Yang berikut proses manajemen keperawatan. Proses manajemen keperawatan sesuai dengan pendekatan sistem terbuka, di mana masing-masing komponen saling berhubungan dan berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan.
Karena merupakan suatu sistem, maka akan terdiri dari lima elemen, yaitu input, proses, output, kontrol, dan mekanisme umpan balik. Yang berikut level manajemen keperawatan. 1. Manajemen puncak level manajemen. 2. Manajemen menengah. 3. Manajemen linin manajemen. 1. Manajemen pelayanan keperawatan adalah suatu pelayanan di rumah sakit yang dikelola oleh bidang perawat melalui 3 tingkat manajerial, yaitu manajemen puncak atau kepala bidang keperawatan. 2. Manajemen menengah atau kepala unit pelayanan atau supervisor, dan juga manajemen bawah atau kepala ruangan perawat. Yang berikut teori-teori manajemen Weber. Pelimpahan tanggung jawab kepada bawahan atau karyawan dalam suatu organisasi. Weber percaya bahwa tugas harus diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat keterampilan mereka dan kemampuan untuk efisiensi. Max Weber, seorang sosiolog terkenal di Jerman, adalah orang pertama yang menggunakan istilah birokrasi menjelaskan akhir abad ke-19. Weber tidak hanya menggunakan kata itu, ia juga percaya bahwa sistem manajemen birokrasi adalah sistem yang paling efektif untuk membentuk dan menjalankan suatu organisasi. Yang kedua, Weber percaya bahwa melakukan tugas-tugas lain di luar peran yang ditentukan karyawan akan menyebabkan gangguan pada hierarki otoritas, dan akibatnya kolaborasi dalam bentuk apapun serta pemikiran kreatif dilarang dalam sistem manajemen birokrasi. Dan distribusi daya juga merupakan urutannya. Dengan kata lain, bawahan diberi untuk melapor kepada mereka yang berada di atas mereka. Yang berikut teori Weber juga mengabaikan nepotisme atau penyimpanan dari standar manajemen ini dan percaya bahwa jika seorang tidak memenuhi syarat untuk suatu bekerja, maka individu yang dimaksud bukanlah pasangan yang cocok untuk posisi itu. Yang berikut sistem manajemen birokrasi Weber menghambat hubungan pribadi antara pekerja, terutama selama jam kerja. Dia percaya bahwa jam kerja harus digunakan hanya untuk bekerja, tidak untuk membahas masalah pribadi. Juga hubungan kerja harus dipandu oleh peraturan dan ketentuan yang sesuai. Yang berikut teori manajemennya juga mencegah berbagai atau kolaborasi selama jam bekerja. Dia percaya bahwa lingkungan kerja bukanlah pertemuan sosial, dan agar pekerja menjadi lebih efisien dan produktif, mereka harus menginvestasikan setiap menit waktu kerja mereka pada pekerjaan yang harus mereka lakukan. Yang berikut elemen manajemen keperawatan. Elemen manajemen keperawatan dalam sistem terbuka yaitu sebagai berikut. 1. Input. Input dari proses manajemen keperawatan antara lain sebuah informasi, personal, peralatan, dan fasilitas. 2. Proses. Proses adalah jumlah kelompok manajer atau dari tingkat pengolah keperawatan tertinggi sampai ke perawat pelaksanaan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat melakukan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Yang ketiga, output. Dari proses manajemen keperawatan adalah suatu asuhan keperawatan, pengembangan staf, dan riset. Yang keempat, kontrol. Dalam proses manajemen keperawatan termasuk suatu budget keperawatan, evaluasi penampilan kerja perawat, standar prosedur, dan akreditasi. Yang kelima, umpan balik. Proses manajemen keperawatan berupa laporan finansial dan suatu hasil auditi keperawatan. Yang berikut filosofi manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan memiliki filosofi sebagai berikut. 1. Mengerjakan pada hari ini lebih baik daripada hari esok. 2.
Manajerial keperawatan merupakan suatu fungsi utama pimpin keperawatan. 3. Meningkatkan suatu mutu kinerja perawat. 4. Perawat yang memerlukan pendidikan berkelanjutan. 5. Proses keperawatan akan menjamin perubahan tingkat kesehatan hingga mencapai keadaan fungsi optimal. Yang keenam, tim keperawatan akan bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk setiap tindakan keperawatan yang diberikan. Yang ketujuh, menghargai para pasien dan haknya untuk mendapatkan asuhan keperawatan yang bermutu. Yang kedelapan, perawat adalah seorang advokat pasien. Yang kesembilan, perawat berkewajiban untuk dapat memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga pasien. Yang berikut, misi manajemen keperawatan. Menurut Nur Salam 2007, misi manajemen keperawatan adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan asuhan keperawatan yang sangat efektif dan efisien dalam membantu kesehatan pasien yang optimal setelah pulang dari rumah sakit. 2. Membantu untuk mengembangkan dan mendorong suasana yang kondusif bagi pasien dan staf keperawatan atau non-keperawatan. Yang ketiga, mengajarkan, mengarahkan, dan membantu suasana kegiatan profesional keperawatan. Yang keempat, turut serta dan bekerja sama dengan semua anggota suatu tim kesehatan yang ada di rumah sakit atau tempat kerja. Yang berikut visi manajemen keperawatan. 1. Mengaplikasikan kerangka konsep dan acuan dalam suatu pelaksanaan asuhan keperawatan. 2. Mengevaluasi asuhan keperawatan yang telah diberikan. 3. Menerapkan suatu strategis dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan yang efisien kepada semua konsumen. 4. Meningkatkan suatu hubungan yang baik dengan semua tim kesehatan, menilai kualitas pelayanan yang diberikan berdasarkan standar kriteria yang ada. 5. Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam menilai dan memberikan sebuah intervensi keperawatan kepada pasien. 6. Meningkatkan pendidikan berkelanjutan atau formal maupun non-formal bagi perawat dalam suatu usaha meningkatkan kinerjanya. 7. Berpartisipasi secara aktivitas dalam upaya perubahan model asuhan keperawatan dan peningkatan suatu kualitas pelayanan. 8. Menciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif dan melibatkan staf dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut tentang asuhan keperawatan. Yang ke-9, pemberian suatu penghargaan kepada staf yang dianggap berprestasi. 10. Konsisten untuk selalu meningkatkan hasil produktif atau pelayanan yang baik. 11. Meningkatkan pandangan masyarakat yang positif tentang suatu profesi keperawatan. Yang berikut, ruang lingkup manajemen keperawatan. Keperawatan merupakan disiplin praktik yang klinis. Manajemen keperawatan yang efektif selayaknya dapat memahami dan memfasilitasi pekerja perawat pelaksana. Menurut Suryanto 2008, manajemen keperawatan mengelola kegiatan keperawatan meliputi sebagai berikut. 1. Menetapkan penggunaan suatu proses keperawatan. 2. Mengetahui suatu intervensi keperawatan yang dilakukan berdasarkan diagnosa. 3. Menerima akuntabilitas suatu kegiatan keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat. 4. Menerima akuntabilitas hasil suatu kegiatan keperawatan. Menurut Suryanto 2008, keperawatan ini terdiri atas 1. Manajemen pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan ini di rumah sakit dapat dikelola oleh bidang perawatan yang terdiri dari 3 tingkat manajerial, yaitu sebagai berikut. 2. Manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan proses keperawatan
pada prinsipnya menggunakan suatu konsep-konsep manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau evaluasi. Yang berikut, lingkup manajemen keperawatan. Keperawatan merupakan disiplin praktis klinis. Manajemen keperawatan yang efektif memahami dan memfasilitas pekerjaan perawat pelaksana. Manajemen keperawatan pengelolaan kegiatan keperawatan meliputi 1. Menetapkan penggunaan proses keperawatan. 2. Mengetahui intervensi keperawatan yang dilakukan berdasarkan diagnosa. 3. Menerima akutabilitasi kegiatan keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat. 4. Menerima akutabilitas hasil kegiatan keperawatan. Berdasarkan gambar di atas, maka lingkup manajemen keperawatan terdiri dari 1. Manajemen operasional atau manajemen pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan di rumah sakit dikelola oleh bidang perawat yang terdiri dari 3 tingkat manajerial, yaitu 1. Manajemen puncak, 2. Manajemen menengah, 3. Manajemen bawah. Tidak setiap orang memiliki kedudukan dalam manajemen berhasil dalam kegiatannya. Faktor yang harus dimiliki manajemen adalah 1. Kemampuan menerapkan pengetahuan, 2. Keterampilan kepemimpinan, 3. Kemampuan menjalankan fungsi manajemen, 4. Manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan merupakan suatu proses keperawatan yang menggunakan konsep-konsep manajemen di dalamnya seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau evaluasi. Proses keperawatan adalah proses pemecahan masalah yang menekankan pada pengambilan keputusan tentang keterlibatan perawat yang dibutuhkan pasien. Yang pertama, pengkajian merupakan langkah awal dalam proses keperawatan yang mengharuskan perawat menentukan setepat mungkin pengalaman masa lalu pasien, pengetahuan yang dimiliki, perasaan, dan harapan kesehatan di masa mendatang. Pengkajian ini meliputi proses pengumpulan data, memvalidasi, menginterpretasikan informasi tentang pasien sebagai individu yang unik. 1. Perencanaan intervensi keperawatan dibuat setelah perawat mampu memformalisasikan diagnosa keperawatan. 2. Pelaksanaan merupakan penerapan rencana intervensi keperawatan merupakan langkah berikut dalam proses keperawatan. 3. Evaluasi merupakan pertimbangan sistematis dari standar dan tujuan yang dipilih sebelumnya dibandingkan dengan penerapan praktek yang aktual dan tingkat asuhan yang diberikan. Manajemen asuhan keperawatan adalah pengaturan sumber daya dalam menjalankan kegiatan keperawatan dengan metode proses keperawatan untuk memenuhi kebutuhan klien atau menyelesaikan masalah klien. Klasifikasi pasien dibagi menjadi 3 kategori, yaitu self-care, intermediate care, dan total care. Dengan klasifikasi pasien dapat menentukan banyak dan jenis tenaga yang dibutuhkan dan menentukan nilai produktivitas sehingga jumlah perawat dengan kebutuhan pasien dapat seimbang. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk komunikasi dengan pihak yang terkait dengan konflik tersebut. Pelaku konflik tersebut bisa mempengaruhi kepentingan bersama dalam suatu organisasi. Salah satunya adalah perusahaan. Konflik dalam suatu perusahaan memang biasa terjadi. Yang berikut, definisi manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkai aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi atau termaksud tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar dari bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan atau integritas dan interpretasi bagi pihak luar atau di luar yang berkonflik. Sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi
jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Yang kedua, pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah sebuah proses pengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategis yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sebagai mendapatkan resolusi yang diinginkan. Yang berikut proses manajemen konflik. Sementara Mineri menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses sama halnya dengan perencanaan, merupakan proses. Minering juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan merupakan bagian yang rasional yang bersifat, artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan secara terus-menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model dan ideal. Yang berikut proses manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjukkan pada pola komunikasi atau termasuk perilaku. Para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Yang berikut teori utama penyebab konflik. 1. Teori hubung masyarakat. Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus menjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. 2. Teori kebutuhan manusia. Menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, yaitu fisik, mental, dan sosial, yang tidak terpenuh atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasaran mengidentifikasi dan mengupaya bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang berikut tingkat konflik. Konflik interpersonal yaitu konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik interpersonal akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih tujuan yang saling berkaitan dan bimbang mana yang harus dipilih untuk dilakukan. 2. Konflik interpersonal yaitu konflik yang terjadi antara individu. Konflik yang terjadi ketika adanya perbedaan tentang tindakan dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. 3. Konflik intragrup yaitu konflik antara anggota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau efektif. Konflik substantif terjadi karena adanya latar belakang keahlian yang berbeda. Ketika anggota dari suatu komitmen menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama, sedangkan konflik efektif terjadi karena tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu. Yang berikut taktik penyelesaian konflik. 1. Rujuk merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerjasama dan menjalani hubungan yang lebih baik demi kepentingan bersama. 2. Persuasi, usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsistensi dengan norma dan standar keadilan yang berlaku. Yang ketiga, tawar-menawar, suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak dengan saling mempertukarkan konsensi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung tanpa mengemukan janji secara eksplisit. Yang keempat, pemecahan masalah terpadu. Usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak, proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur.
menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersama dengan menguntungkan yang berimbang bagi kedua pihak. Yang berikut pengertian pendelegasian. Pendelegasian merupakan asuhan keperawatan kepada pasien oleh perawat. Tidak mudah dilakukan karena menyangkut pemberian suatu perintah kepada orang lain untuk menyelesaikan tugas yang diemban. Perawat meyakini bahwa mereka dapat memberikan pendelegasian dengan baik kepada staf dalam asuhan keperawatan, tetapi sering tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa percaya kepada yang menerima pendelegasian. Pendelegasian adalah bagian dari manajemen yang memerlukan latihan manajemen profesional dan dikembangkan untuk dapat menerima pendelegasian tanggung jawab secara struktur. Yang berikut pengertian pendelegasian. Delegasi adalah perwakilan atau utusan dengan proses menunjukkan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutuskan menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Delegasi tak menyebabkan pembaharuan, kecuali jika yang membebaskan pihak penguatan pertama dari segala ikatan utang. Yang berikut prinsip pendelegasian. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif. 1. Prinsip skalar. Proses skalar adalah mengenai perkembangan rantai pemerintah yang menghasilkan pertambahan tingkat-tingkat pada struktur organisasi. Proses skalar dicapai untuk pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. 2. Prinsip kesatuan pemerintahan. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Perintah datang dari manajer lain kepada seorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja. Yang berikut prinsip pendelegasian secara umum. 1. Prinsip rumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi terdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam menjalankan kegiatan suatu unit harus diberikan kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dipimpin petanggung jawabnya. Yang ketiga prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Yang keempat, prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Yang berikut, waktu pelaksanaan pendelegasian. 1. Tugas rutin. Tugas yang dapat didelegasikan kepada staf. 2. Tugas yang tidak mencukupi waktunya. Staf didelegasikan untuk menyelesaikan tugas manajer keperawatan. 3. Peningkatan kemampuan. Pendelegasian bertujuan meningkatkan kemampuan staf dan tim melalui proses pembelajaran. Yang keempat, delegasi sebagiannya tidak diberikan untuk tugas-tugas yang terlalu teknik atau membutuhkan keahlian tertentu, dan tugas yang berhubungan dengan kepercayaan atau keberhasilan institusi.
Yang berikut cara melakukan pendelegasian. Cara manajer melakukan delegasi antara lain. 1. Membuat perencanaan ke depan dan mencegah masalah. 2. Menetapkan tujuan dan sasaran realitas. 3. Menyetujui standar kerja. 4. Menyelarasakan tugas dan kewajiban dengan kemampuan bawahan. 5. Melatih dan mengembangkan staf bawahan dengan memberikan tugas dan wewenang baik secara tertulis maupun lisan. Yang berikut hambatan dalam pendelegasi. Hambatan-hambatan pada delegator. 1. Kemampuan yang diragukan oleh dirinya sendiri. 2. Meyakini bahwa seorang mengetahui semua rincian. 3. Hanya dapat melakukan lebih baik oleh dirinya sendiri. Buah pikir yang keliru. 4. Kurangnya pengalaman dalam bekerja atau dalam mendelegasikan. 5. Rasa tidak aman. Hambatan-hambatan pada yang diberikan delegasi. 1. Kurangnya pengalaman. 2. Kurangnya kompetensi. 3. Menghindari tanggung jawab. 4. Angkat tergantung dengan bos. Yang berikut definisi kolaborasi. Definisi kolaborasi dapat disimpulkan yaitu hubungan kerjasama antara perawat dan dokter dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada klien yang didasarkan pada pendidikan dan kemampuan praktis yang memiliki tanggung jawab dan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan. Yang berikut pengertian kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Yang berikut pengertian kolaborasi. Kolaborasi adalah wabah memperkaya pengalaman bekerja dalam sebuah kelompok. Jadi, kamu nggak kaget kalau berada di kondisi yang sama. Pengalaman selama bekerja bersama orang lain adalah bekal dan bernilai. Semua yang pernah dijalani merupakan persiapan bila nantinya berada pada situasi serupa. Yang berikut pengertian kolaborasi menurut para ahli. Kolaborasi atau ANAS 1992 berhubungan kerja di antara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau klien adalah dalam melakukan diskusi tentang diagnosa, melakukan kerjasama dalam asuhan kesehatan, saling mengkonsultasi atau komunikasi, serta masing-masing bertanggung jawab pada pekerjaannya. Apapun bentuk dan tepatnya, kolaborasi meliputi suatu pertukaran pandangan atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator. Karakteristik kolaborasi. Karakteristik kolaborasi menurut Carpenter 1990, kolaborasi mempunyai 8 karakteristik, yaitu 1. Partisipasi tidak dibatasi dan tidak diharap. 2. Partisipasi bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kekuasaan, adanya tujuan yang masuk akal. 3. Ada pendefinisian masalah. 4. Partisipasi saling mendidik. 5. Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pihak. 6. Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipasi yang terlibat. 7. Partisipasi selalu mengetahui perkembangan situasi. Dasar-dasar kolaborasi. Dasar-dasar kompetensi kolaborasi. A. Komunikasi. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam kolaborasi, karena kolaborasi membutuhkan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Dibutuhkan komunikasi efektif yang dapat dimengerti oleh semua anggota tim. 2. Respek dan kepercayaan. Respek dan kepercayaan dapat disampaikan secara verbal maupun non-verbal, serta dapat dilihat dan dirasakan dan menerapkannya sehari-hari. Yang ke-C, memberikan dan menerima. Fact dipengaruhi oleh persepsi seseorang, pola hubungan, harga diri, kepercayaan diri, emosi, lingkungan, serta waktu.
Yang berikut, pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan komunikasi untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif guna menyatukan data kesehatan pasien secara komprehensif sehingga menjadi sumber informasi bagi semua anggota tim. Yang manajemen konflik. Untuk menurunkan konflik, maka masing-masing anggota harus memahami peran dan fungsinya, melakukan klasifikasi persepsi dan harapan, mengidentifikasi kompetensi, mengidentifikasi tumpang tindih peran, serta melakukan negosiasi peran dan tanggung jawab. Yang berikut, pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi, tim pelayanan kesehatan interdisiplin merupakan sekelompok profesional yang mempunyai aturan yang jelas, tujuan umum dan berbeda keahlian. Tim akan berfungsi baik jika terjadi adanya kontribusi dari anggota tim dalam pemberian pelayanan kesehatan terbaik. Anggota tim kesehatan meliputi pasien, perawat, dokter, fisioterapi, pekerjaan sosial, ahli gizi, manajer, dan apotek. Oleh karena itu, tim kolaborasi hendaknya memiliki komunikasi yang efektif, bertanggung jawab, dan saling menghargai antara sesama anggota tim. Pasien secara integral adalah anggota tim yang penting. Partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan akan menambah kemungkinan suatu rencana menjadi efektif. Tercapainya tujuan kesehatan pasien yang optimal hanya dapat dicapai jika pasien sebagai pusat anggota tim, perawat sebagai anggota pembawahan perseptif yang unik dalam interdisiplin tim. Perawat memfasilitas dan membantu pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari praktik profesional kesehatan lain. Perawat berperan sebagai penghubung penting antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan. Yang berikut, manfaat kolaborasi. Kolaborasi dilakukan dengan beberapa alasan. Sebagai manfaat dari kolaborasi yaitu antara lain: 1. Sebagai pendekatan dalam pemberian asuhan keperawatan klien dengan tujuan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi klien. Sebagai pelayanan konflik. Yang kedua, sebagai pelayanan konflik untuk menemukan penyelesaian masalah atau isu. Yang berikut, elemen kunci kolaborasi. Elemen kunci kolaborasi. Kunci kolaborasi dalam pemberian asuhan keperawatan kepada pasien diantaranya yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama adalah menghargai pendapat orang lain dan bersedia untuk memeriksa beberapa alternatif pendapat dan berubah kepercayaan. Yang berikut, komunikasi. Komunikasi artinya bahwa setiap anggota bertanggung jawab untuk membagi informasi penting mengenai perawatan pasien dan isu yang relevan untuk membuat keputusan klinis. Otomatis mencangkup kemandirian anggota tim dalam batas kompetensinya. Yang koordinasi. Koordinasi adalah efisiensi organisasi yang dibutuhkan dalam perawatan pasien, mengurangi duplikasi dan menjamin orang yang berkualifikasi dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang kepercayaan. Kepercayaan adalah konsep umum untuk semua elemen kolaborasi. Tanpa rasa percaya, kerjasama tidak akan ada. Menghindari dari tanggung jawabnya komunikasi. Yang berikut, kriteria kolaborasi. Kriteria kolaborasi. Terwujudnya suatu kolaborasi tergantung pada beberapa kriteria, yaitu A. Adanya saling percaya dan menghormati. B. Saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. C. Memiliki citra diri positif, memikir kematangan profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. E. Pengakuan sebagai mitra kerja bukan bawahan. F. Keinginan untuk bernegosiasi. Kolaborasi rumah sakit.
Kolaborasi di rumah sakit. Kolaborasi merupakan hubungan kerjasama antara anggota tim dalam pemberian asuhan kesehatan. Pada kolaborasi terdapat sikap saling menghargai antara tenaga kesehatan dan kesehatan. Pada kolaborasi terdapat sikap kesehatan dan tenaga kesehatan saling memberikan informasi tentang kondisi klien demi mencapai tujuan. Tim kerja di rumah sakit A, tim 1 disiplin ilmu, meliputi 1 tim perawat, 2 tim dokter, 3 tim administrasi, 4 dan lain-lain. B. Tim multidisiplin meliputi 1 tim operasi, 2 tim nosokimia infeksi, 3 dan lain-lain. Yang berikut pengertian negosiasi. Terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi sebelum manajer setuju untuk memulai proses negosiasi, yaitu masalah harus dapat negosiasikan, negosiator harus tertarik terhadap take and give selama proses negosiasi, dan mereka harus saling percaya. Yang berikut tujuan negosiasi. Tujuan utama dari negosiasi itu adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan, menyelesaikan masalah, dan mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Sebagai contoh, aktivitas negosiasi bisnis yang terjalin antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan pasar agar bisa meningkatkan nilai perjualan. Contoh lainnya adalah proses negosiasi yang terjadi saat konsumen dan produsen melakukan tawar-menawar harga terhadap suatu produk agar bisa mencapai harga yang disepakati, sehingga pihak penjualan dan pembeli bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan nilai produk yang dijual. Yang berikut manfaat negosiasi. Manfaat dari negosiasi adalah demi terciptanya jalin kerjasama antara suatu pihak dengan pihak yang lain untuk memperoleh tujuannya masing-masing. Terjadi rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi terkait kesepakatan yang akan ditempuh dan efeknya untuk pihak-pihak tersebut. Terjalinnya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan terciptanya interaksi yang positif antar pada setiap pihak yang bernegosiasi. Yang berikut jenis-jenis negosiasi. 1. Berdasarkan situasi. Bila dinilai berdasarkan situasi, maka negosiasi akan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Sedangkan negosiasi informal adalah jenis negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Yang kedua, berdasarkan jumlah negosiator. Untuk negosiasi yang dinilai berdasarkan jumlah negosiator, maka negosiasi dibedakan menjadi negosiasi dengan pihak penengah dan tanpa pihak penengah. Negosiasi yang dilakukan dengan pihak penengah biasanya dilakukan oleh 2 atau lebih pihak negosiator, sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. Sedangkan negosiasi tanpa pihak penengah adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan pihak penengah dan umumnya hanya terjalin antara 2 pihak saja. Yang ketiga, berdasarkan keuntungan dan kerugian. Jenis negosiasi kolaborasi adalah jenis yang melibatkan seluruh pihak untuk mengurangkan pendapat dan keinginannya, sehingga akan terjalin kolaborasi kepentingan dan keinginan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Sedangkan jenis negosiasi dominasi, sesuai namanya, jenis negosiasi ini akan menguntungkan salah satu pihak dalam pihak lainnya, tidak banyak mendapatkan keuntungan. Untuk negosiasi akomodasi, setiap pihak yang melakukan negosiasi hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit, bahkan tidak saja bisa saja pihak lawan mendapatkan keuntungan yang banyak. Di sisi lain, negosiasi
konflik atau konflik baru. Jadi setiap pihak akan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Yang berikut kunci sukses dalam melakukan negosiasi. 1. Lakukan. 1. Jelaskan tujuan negosiasi, bukan posisinya. Pastikan bahwa Anda mengetahui keinginan orang lain. 2. Berperilaku orang lain seperti teman dalam menyelesaikan masalah, bukan sebagai musuh. Hadapilah masalah yang ada, bukan orangnya. 3. Ingat bahwa setiap orang mengharapkan penyelesaian yang dapat diterima. Jika Anda dapat menyajikan sesuatu dengan baik dan menarik. Yang keempat, antisipasi penolakan. Yang kelima, tahu apa yang dapat Anda berikan. Yang kedua, hindari 1. Sikap yang tidak baik seperti sinis, kasar, dan menyepelekan. 2. Trik yang tidak baik seperti manipulasi. 3. Distoris. 4. Tergesa-gesa dalam proses negosiasi. 5. Tidak berurutan. Baik, sekian dan terima kasih. Hasil penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. 50